makna dari istawa dan sampai 15 arti. Ya, ini kita ingin membuktikan saja di awal ini bahwa kata istawa dalam bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna. Dan kita sudah menyebutkan 10 dari 15 makna dari kata istawa itu. Sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwasanya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa adalah tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin. Allah mentakdirkan kita mengawali pagi kita ini pada hari ini dengan sebuah amal ketaatan kepadanya, yaitu hadir dalam majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal yang kita lakukan ini, tercatat sebagai amalan solihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas penafsiran surat Thaha ayat 5 yang kemarin sudah kita singgung-singgung ayat ini, namun belum kita bahas secara khusus. Pagi hari ini kita membahasnya secara khusus, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5 ini adalah tergolong sebagai ayat sifat mutasyabihat. Kenapa ayat ini tergolong sebagai ayat mutasyabihat? Karena kata istawa yang ada dalam ayat ini itu memiliki lebih dari satu makna. Kemarin telah kita jelaskan bahwa ayat mutasyabihat adalah ayat yang dari segi bahasa memiliki lebih dari satu makna. Dan kata istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dari segi bahasa itu memiliki lebih dari satu makna. Maka ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu tergolongkan sebagai ayat mutasyabihat. Bahkan para ulama ahli bahasa, ahlul lughah, al-lughawi itu menyebutkan makna istawa itu sampai dengan 15 makna. Sampai 15 makna. Di antara maknanya yang pertama adalah jalasa, duduk, qa'ada atau jalasa, duduk. Seperti misalnya orang Arab itu mengatakan istawa fulanun 'alal kursi. Istawa fulanun 'alal kursi, artinya si fulan itu telah duduk di atas kursi. Jadi istawa di sini artinya adalah jalasa, dan ini adalah makna zahir dari kata istawa. Jadi kalau ada orang mengatakan istawa Ahmadu 'alal kursi, maka artinya apa? Ahmad telah duduk di atas kursi. Ini makna pertama. Makna yang kedua di antaranya ada 15, kita sebutkan beberapa saja. Yang kedua adalah bisa berarti istaqarra. Istaqarra artinya bersemayam. Misalnya orang Arab mengatakan istawa al-maliku 'alal 'arsy. Istawa al-maliku 'alal 'arsy, artinya raja itu telah bersemayam di atas singgasananya. Al-'arsy itu secara bahasa, dalam bahasa Arab bukan menjadi sebuah istilah. Kalau al-'arsy dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini al-'arsy adalah nama sebuah makhluk Allah, ciptaan Allah yang berada di atas langit ketujuh. Itu al-'arsy di sini. Tapi al-'arsy dalam bahasa Arab itu artinya adalah singgasana, singgasana raja. Maka ketika orang Arab mengatakan istawal maliku 'alal 'arsy, artinya adalah bahwa raja itu telah bersemayam di atas singgasananya. Itu juga makna dari istawa, dan ini juga termasuk makna zahir dari kata istawa. Kemudian yang ketiga, istawa itu juga bisa berarti masak atau matang. Masak bukan berarti perbuatan memasak. Masak artinya
matang. Nah, karena masak ini bisa dalam bahasa Indonesia pun bisa bermacam-macam artinya. Masak berarti matang, masak berarti sedang melakukan perbuatan memasak. Masak bisa berarti juga masak sih misalnya dan sebagainya. Sebagai ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi masak saja memiliki, memang begitu bahasa itu terkadang satu kata memiliki beberapa makna, tergantung ketika kita mengucapkannya. Runtutan kalimat dalam pembicaraan kita itu tergantung itu. Ketika orang Arab mengatakan istawat al-faqihatu, istawat al-faqihatu, maka artinya adalah bahwa buah itu telah matang. Artinya sudah yasluh lil akal, sudah layak untuk dimakan. Itu namanya masak, sudah matang. Dikatakan istawa juga, istawat al-faqihatu. Atau misalnya kamu sedang menanak nasi, kemudian sudah matang, maka kamu ngomong kepada teman-teman kamu dalam bahasa Arab, istawa at-ta'amu. Istawa at-ta'amu, artinya makanannya sudah matang. Dalam bahasa Arab boleh seperti itu, dan memang orang Arab mengucapkannya begitu. Artinya naduja at-ta'am, atau istawa at-ta'amu. Ini sah dalam bahasa Arab, dan orang Arab memang mengucapkannya dengan seperti itu. Jadi ini makna yang ketiga. Istawa itu juga bisa berarti sempurna, sempurna, tamma. Dalam bahasa Arab, tamma. Orang Arab ketika mengatakan bahwa bulan itu telah sempurna, artinya telah bulat, sempurna, menjadi purnama, maka orang Arab mengatakan istawa al-qamaru. Istawa al-qamaru, artinya apa? Tamma al-qamaru ay sara badron. Tamma istawa al-qamaru artinya tamma al-qamaru, bulan itu telah menjadi sempurna, bulatnya, sara badron, dia menjadi purnama. Jadi tanggal 15, malam 15 bulan Hijriyah, kemudian kita melihat bulan itu telah menjadi sempurna. Maka kita dalam bahasa Arab mengatakan istawa al-qamaru, bulannya sudah sempurna. Itu juga makna dari kata istawa. Artinya maknanya ternyata bukan hanya satu saja kata istawa ini. Kemudian juga bisa berarti berlabuh. Berlabuh. Berlabuh itu seperti kalau misalnya ada kapal laut, kemudian dia di bandara, dia berlabuh. Itu namanya dalam bahasa Arab juga bisa menggunakan kosakata istawa. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran tentang perahu Nabi Nuh alaihissalam. Perahu Nabi Nuh itu berhari-hari berada di atas bahtera air banjir, sampai berbulan-bulan, sampai kemudian berlabuh di atas bukit Al-Judi, sehingga dalam Al-Quran disebutkan fastawat alal judi, fastawat, istawat alal judi, ada fa-nya, fastawat alal judi, artinya safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Al-Judi setelah berbulan-bulan terkapung-kapung di atas air banjir, kemudian airnya surut, kemudian kapal itu berlabuh di atas sebuah bukit namanya Al-Judi, berada di daerah sekitar Irak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 makna kita sebutkan berlabuh. Kemudian juga istawa ini bisa juga berarti lurus. Lurus berarti lurus. Seperti perkataan imam terhadap makmumnya.
ketika akan sholat mengatakan istau sufufakum, istau, artinya apa? Bukan artinya duduklah, mau sholat masa duduk. Nah, ya mau sholat luruskan barisannya, istau sufufakum. Di Al-Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, saya mendengar salah satu imam dari mereka ketika umrah, kita sholat di sana, saya mendengar dari salah satu imam itu mengatakan dengan bahasa ini, istau sufufakum, istau, mengatakan seperti itu. Nah, dan itu maknanya apa? Nggak ada satupun di sana, meskipun Wahabi, nggak ada yang duduk ketika imam bilang istau, kok nggak ada yang duduk? Mestinya kalau orang Wahabi pahamnya istawa itu artinya duduk, mereka duduk. Tetapi nggak ada satupun, meskipun banyak orang Wahabi di sana, itu nggak ada satupun yang duduk ketika imam mengatakan istau sufufakum. Artinya apa? Artinya orang Wahabi pun paham bahwa kata istau sufufakum artinya luruskan barisan. Mereka paham. Tapi entah kenapa ketika disebutkan dalam ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kok langsung diartikan duduk. Agak aneh sebenarnya. Padahal secara bahasa mereka tahu bahwa istawa itu tidak selalu berarti duduk. Nah, terbukti ketika imam itu mengatakan istau, mereka nggak duduk, mereka justru merapatkan barisan untuk memulai sholat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga bisa berarti tegak. Istawa itu bisa berarti tegak. Seperti dalam Al-Quran juga, fastawa ala suqihi, fastawa ala suqihi. Ini ayat ini menceritakan tentang bahwa tunas itu telah menjadi tegak lurus di atas batangnya. Itu penerjemahannya seperti itu. Fastawa ala suqihi, ala suqihi, ini bukan pasar, suq di sini. Fastawa ala suqihi artinya tunas itu telah tegak lurus di atas batangnya. Nah, ini bahasa Arabnya apa? Fastawa ala suqihi, bahkan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dan artinya bukan duduk, artinya juga bukan bersemayam. Kata ayat fastawat alal judi disebutkan dalam Al-Quran, artinya bukan duduk juga, bukan diartikan perahu itu telah duduk di atas gunung Al-Judi. Kan aneh jadinya, masa perahu bisa duduk. Atau juga bukan artinya apa? Bersemayam. Fastawat alal judi bukan artinya perahu itu telah bersemayam di atas bukit Al-Judi. Nah, di sini juga fastawa ala suqihi bukan artinya tunas itu telah duduk di atas tunasnya, di atas batangnya, tidak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian istawa itu juga bisa berarti menguasai, bisa berarti menguasai. Seperti misalnya orang Arab mengatakan istawa bishrun alal iraqi. Ini ada dalam sebuah syair disebutkan istawa bishrun alal iraqi. Bishr itu nama seseorang, seorang raja. Istawa bishrun alal iraqi. Artinya Bishr telah menguasai Irak. Bukan artinya Bishr telah duduk di atas Irak atau di tanah Irak, tidak. Untuk apa disebutkan kalau cuman duduk di Irak saja? Ya banyak. Penduduk Irak semuanya duduk di sana. Lalu untuk apa disebutkan istawa bishrun alal iraqi? Menunjukkan bahwa Bishr telah menguasai daerah Irak. Makna dari istawa dan sampai 15 arti. Ya, ini kita ingin membuktikan saja di awal ini bahwa kata istawa dalam bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna. Dan kita sudah menyebutkan 10 dari 15 makna dari kata istawa itu. Sudah
lebih dari cukup untuk membuktikan bahwasanya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa adalah tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dalam memahami ayat mutasyabihat, maka kemarin kita katakan harus diselaraskan dengan ayat muhkamat. Jika makna zahirnya itu sudah sesuai dengan ayat muhkamat, maka bisa dimaknai dengan makna zahirnya. Tetapi jika makna zahir dari ayat mutasyabihat tersebut itu bertentangan dengan makna ayat muhkamat, maka harus dicari dari sekian makna, dari makna-makna kata itu dalam bahasa Arab yang sesuai dengan ayat muhkamat. Dalam hal ini dari 15 makna itu dicari mana di antara 15 makna itu yang sesuai. Makna yang pertama, duduk, sesuai enggak dengan laisa kamitslihi syai' ayat muhkamat? Ternyata tidak sesuai, karena kata jalasa, duduk itu adalah sifat makhluk. Seperti yang sudah kita sampaikan, duduk al-julus itu adalah sifat makhluk tertentu yang memiliki an-nisful a'la, nisful asfal, yang memiliki bagian atas, bagian bawah, memiliki bokong, memiliki pantat, itu yang bisa dikatakan dia duduk. Sehingga dikatakan manusia itu duduk. Manusia kan terdiri dari bagian atas, bagian bawah, ada pantatnya, dikatakan manusia itu duduk. Saya duduk, kamu duduk. Sapi duduk, kambing sedang duduk. Misalnya anjing juga sedang duduk. Nah, sedangkan benda atau makhluk yang dia nggak ada lekukan bagian atas dan bawah, seperti pohon, tidak dikatakan pohon itu duduk. Tidak dikatakan tembok itu sedang duduk. Tidak. Artinya apa? Artinya bahwa duduk adalah sifat khusus bagi makhluk tertentu, yaitu yang memiliki bagian badan atas dan bawah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sehingga makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kata istawa diartikan duduk dalam ayat ini tidak cocok dengan ayat muhkamat. Karena apa? Bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, bertentangan dengan fala tadribu lillahil amsal. Sehingga ya udah, ini berarti nggak dipakai karena bertentangan dengan ayat muhkamat. Makna yang kedua, istaqarra, bersemayam. Cocok nggak bersemayam ini? Dinisbatkan kepada Allah. Nggak cocok juga, karena bersemayam adalah sifat makhluk. Maka nggak cocok jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh seseorang kemudian mengatakan istawa ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dengan makna istaqarra, bersemayam. Nggak cocok lagi. Berarti nggak usah dipakai makna zahirnya, karena makna zahirnya itu tidak sesuai dengan ayat muhkamat. Kalau tidak memakai makna zahir, berarti namanya apa? Namanya ta'wil. Jika tidak memakai makna zahir, namanya apa? Ta'wil. Berarti kita ta'wil saja. Kenapa? Karena makna zahirnya, yaitu duduk dan bersemayam, tidak sesuai dengan makna ayat muhkamat, maka ditakwil. Maka di sini kemudian ada dua model pentakwilan. Yang pertama adalah takwil ijmali, yang kedua adalah takwil tafsili. Takwil ijmali telah kita jelaskan adalah dia memalingkan makna nas
dari makna zahirnya dengan tanpa menentukan makna tertentu. Nggak disebutkan maknanya, diserahkan maknanya kepada Allah. Yang penting maknanya itu bukan makna zahirnya. Yang zahir nggak dipakai, terus pakai yang mana? Diserahkan maknanya kepada Allah dari makna-makna dari kata itu di dalam bahasa Arab. Itu namanya apa? Namanya takwil ijmali. Disebut takwil karena dia menafikan makna zahir. Disebut ijmali karena dia tidak menentukan makna. Bukan berarti nggak tahu maknanya. Ada maknanya kan sudah jelas, istawa dalam bahasa Arab memiliki makna-makna ini. Tapi kan memiliki kemungkinan-kemungkinan. Bisa qahara, bisa hafidha, bisa abqa, bisa memiliki beberapa makna. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Tapi karena itu mereka nggak usah kita tentukan maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Apakah itu qahara atau istaula, apakah abqa, apakah hafidha, diserahkan kepada Allah. Yang penting maknanya itu bukan jalasa, bukan duduk, bukan istaqarra. Maka ini namanya takwil tetapi ijmali. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau membaca kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik bin Anas ketika masih kecil. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ketika ditanya, ada seseorang ahlul bid'ah datang kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu bertanya tentang ayat ini. Dia datang mengatakan, wahai Imam, apa artinya, apa maknanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Apa jawaban Imam Malik bin Anas? Beliau mengatakan, istawa kama wasafa nafsahu wala yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Istawa kama wasafa nafsahu. Allah itu istawa sebagaimana Allah mensifati dirinya dengannya. Sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya Allah itu bersifatan dengan sifat istiwa. Kama wasafa nafsahu. Kita tidak mengingkarinya. Allah memang menisbatkan istiwa baginya di dalam Al-Quran. Al-istiwa 'alal arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wala yuqalu kaifa. Tetapi tidak dikatakan kaifa, bagaimana. Tidak dikatakan bahwa istiwa Allah itu adalah sifat makhluk. Berarti dia bukan duduk, dia bukan bersemayam, karena bersemayam itu kaif. Bersemayam itu adalah sifat makhluk. Karena al-kaifu artinya kullu makana min sifatil makhlukin. Al-kaif artinya setiap sifat makhluk itu namanya kaif. Kalau kita bertanya kaifa, maka jawabannya adalah sifat makhluk. Jawabannya adalah sifat makhluk. Dalam bahasa Arab artinya kaifa, artinya bagaimana. Kaifa yadhhabu Ahmad ilal madrasah raqiban. Misalnya itu namanya apa? Sifat makhluk. Jawabannya adalah merupakan sifat makhluk. Allah la yuqalu lahu kaifa wa la yuqalu kaifa. Artinya tidak dikatakan bagaimana, karena jawaban dari bagaimana adalah sifat makhluk, dan istiwa Allah itu bukan kaif, bukan sifat makhluk, bukan duduk, bukan bersemayam. Wa kaifa anhu marfu'un. Beliau mengatakan wa kaifa anhu marfu'un, dan kaif dari Allah itu marfu', artinya mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kaifa anhu, wa kaifa anhu marfu', artinya kaif sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahilun, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena jika Allah disifati dengan sifat makhluk, berarti dia makhluk. Karena makhluk itu
dikatakan makhluk karena dia bersifatan dengan sifat makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia, kenapa disebut manusia? Karena dia bersifatan dengan sifat manusia. Kalau dia sifatnya sifat kambing, ya disebut kambing. Kalau dia bersifatnya sifat sapi, ya disebut sapi. Karena dia memiliki, si fulan itu memiliki sifat manusia, maka kita katakan dia adalah manusia. Nah, makhluk itu disebut makhluk karena dia bersifatan dengan sifat makhluk. Dia berubah, dia adanya, berpermulaan, berpenghabisan, memiliki bentuk, memiliki ukuran, bertempat, berada pada arah tertentu, memiliki warna, ukuran. Itu namanya apa? Sifat makhluk. Maka sesuatu yang seperti itu disebut makhluk. Duduk, naik, turun, ini semuanya adalah sifat makhluk. Jika Allah disifati dengan sifat makhluk, maka berarti dia makhluk, dan makhluk tidak layak untuk disembah. Sementara kita menyembah Al-Khaliq yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Wahabi, mereka perlu kita jelaskan bahwa di sini kata atau perkataan dari Imam Malik dalam ayat ini, istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu', ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Karena orang Wahabi itu mereka meriwayatkan perkataan Imam Malik yang lainnya. Perkataan Imam Malik yang lainnya. Yang perkataan itu tidak benar, berasal dari Al-Imam Malik bin Anas. Perkataan itu adalah perkataan dusta yang dialamatkan kepada Al-Imam Malik bin Anas. Yang di sana, kalau orang Wahabi misalnya kita tuntut, mana sanad dari ayat itu, disebutkan dalam kitab apa perkataan tersebut oleh Imam Malik, maka mereka tidak akan bisa menjawabnya. Yaitu perkataan yang katanya oleh kata orang Wahabi itu disebutkan dalam di situ Imam Malik mengatakan bahwa al-istiwa itu adalah wal kaifu itu majhul. Jadi kalau riwayat yang sabit itu dikatakan wal kaifu wa kaifa anhu marfu', wa kaifa anhu marfu', dan kaif dari Allah itu adalah mustahil, disebutkan seperti itu. Sementara orang Wahabi itu meriwayatkan riwayat yang lain. Riwayat yang lain yang dia memang riwayat dari Imam Malik itu memang ada beberapa, tidak hanya yang kita sebutkan tadi. Ada yang ketika itu beliau menjawab wal al-istiwa ghairu majhul, artinya maklum wuruduhu fil Quran. Al-istiwa ghairu majhul, artinya istiwa itu maklum, sudah diketahui keberadaan sifat istiwa itu di dalam Al-Quran. Disebutkan seperti itu. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan kaif sifat makhluk itu ghairu ma'qul, tidak masuk di akal. Artinya Allah itu tidak disifati dengan istiwa yang maknanya sifat makhluk. Itu ada riwayat yang seperti itu. Tapi yang dibawakan oleh orang Wahabi itu diganti apa? Walistiwa'u majhulun. Walistiwa majhulun. Ini seakan-akan perkataan seperti ini seakan-akan apa? Seakan-akan ini benar. Tetapi kalau kita kalau kita runut, maka pertama ini tidak sabit dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Tetapi
kalau kita lihat lagi kepada maknanya, maka akan semakin rusak. Karena majhul itu artinya adalah tidak diketahui. Maksud dari orang Wahabi ketika menyebutkan riwayat dari Imam Malik, katanya dari Imam Malik, tetapi sebenarnya bukan dari Imam Malik, bahwa Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul, artinya menurut mereka, dan kaif itu tidak diketahui. Artinya mereka ingin mengatakan Allah itu duduk, tapi duduknya seperti apa tidak diketahui. Apakah selonjor, apakah sila, apakah duduk sambil duduk iftiras atau duduk, itu yang majhul, tidak diketahui. Allah itu kata mereka punya tangan, tapi tangannya kayak apa itu majhul, tidak diketahui oleh makhluk. Nah, ini sesuatu yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang benar dari Al-Imam Malik bin Anas itu adalah wal kaifu wa kaifa anhu marfu' atau wal kaifu ghairu ma'qul. Itu yang dari Imam Malik bin Anas. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Asma was Sifat karya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, disebutkan tentang riwayat dari Imam Malik yang sabit. Sementara yang dari orang Wahabi, maka nggak akan ditemukan riwayat yang seperti itu dari Al-Imam Malik bin Anas. Karena orang Wahabi ini ingin menggiring pembenaran terhadap keyakinan mereka bahwa Allah itu duduk, tetapi duduknya tidak seperti kita. Bahwa kata mereka Allah itu punya tangan, tetapi tangannya tidak seperti kita. Mereka mengatakan Allah itu punya mata, tetapi matanya tidak seperti kita, dan seterusnya. Mereka ingin menggiring umat Islam ke pemahaman yang menyimpang seperti itu dengan menyebutkan perkataan Imam Malik yang itu tidak sabit, tidak benar berasal dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah takwil, namanya takwil ijmali dari para ulama. Di antaranya adalah dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kalau Al-Imam Syafi'i seperti yang sudah kita sebutkan, beliau mengatakan terhadap ayat-ayat yang seperti ini, amantu bima jaa'a 'anillahi ala muradillah. Aku beriman dengan apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran. Saya mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau itu hadis, maka amantu bima jaa'a an Rasulillah ala muradillah. Ya, saya mengimani apa yang berasal dari Rasulullah, maka itu benar, tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini namanya takwil ijmali. Kemudian yang kedua, dalam memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini, para ulama menggunakan takwil tafsili, yaitu dengan langsung menentukan makna dari makna-makna yang ada dari kata istawa dalam bahasa Arab. Memilih salah satu dari sekian makna yang itu layak dan sesuai dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Dipilih, langsung dipilihkan. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk melindungi akidah umat Islam. Umat Islam ini kan banyak yang nanti bisa salah faham ketika hanya dikatakan bahwa Allah istawa kama wasofa nafsahu. Kalau hanya dikatakan amantu bima jaa'a 'anillah ala muradillah, maka bisa memiliki keyakinan
meyakini makna zahir dari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sehingga kemudian terperosok dalam tasbih karena pemahamannya yang masih pendek. Maka perlu dijelaskan kepada umat secara umum agar mereka itu tidak memilih makna yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebagian ulama memilihkannya, dipilihkan dari sekian 15 satu persatu diterapkan. Kemudian terpilihlah di antara ulama mentakwilkannya dengan qahara. Oh, ini qahara yang cocok. Kenapa kok qahara cocok? Ya karena dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kok cocok? Ya karena di antara nama Allah min asma'illahi al-husna adalah al-qahir dan al-qahar. Maka kalau diartikan Allah qaharul arasy itu cocok. Karena di antara nama Allah adalah apa? Al-qahiru dan al-qahar. Nah, sehingga umat Islam menamakan anaknya itu dengan Abdul Qahir. Ada ulama namanya Abdul Qahir. Ada Abdul Qahar di sekitar kita. Banyak kita temukan orang Islam namanya Abdul Qahar. Karena memang Al-Qahir dan Al-Qahar adalah di antara nama-nama Allah. Tapi kalau Al-Jalis, nggak ada nama Allah Al-Jalis. Artinya zat yang duduk, nggak ada. Nggak ada orang Islam menamakan anaknya dengan Abdul Jalis. Pernah ketemu apa tidak? Tidak pernah. Tidak pernah ketemu kita. Nggak ada juga umat Islam yang menamakan anaknya dengan Abdul Qaid. Tidak ada. Tapi kalau Abdul Qahar dan Abdul Qahir, banyak umat Islam yang menamakan anaknya dengan nama-nama itu. Karena memang Al-Qahir, Al-Qahar adalah diantara nama Allah. Maka kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawa diartikan qahara. Dan qahara ini adalah makna dari kata istawa. Seperti yang tadi kita sebutkan dalam syair, istawa bishrun 'alal iraqi. Maka ini cocok, sesuai. Ya udah kita pilihkan untuk umat Islam Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya adalah qahara. Allah itu menguasai arsy. Itu namanya takwil apa? Takwil tafsili. Para ulama yang lain dalam kitabnya yang lain, mereka memilih juga di antara 15 makna itu, di absen satu persatu mana yang sesuai dengan ayat muhkamat. Sebagian mengatakan, oh maknanya yang pas ini adalah abqa wa hafidho. Abqa wa hafidho artinya menetapkan dan menjaga. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa artinya Allah itu menetapkan dan menjaga arsy sehingga dia tidak jatuh ke bawah. Arsy yang berada di atas langit ketujuh adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ukurannya paling besar, seperti yang sudah kita jelaskan. Tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menetapkannya di atas langit ketujuh. Bahkan langit dibandingkan dengan arsy nggak ada apa-apanya. Jangankan langit, Al-Kursi yang jauh lebih besar dari langit itu pun sangat kecil. Dikatakan kemarin apa? Seperti cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Al-Kursi seperti itu dibandingkan dengan Al-Arsy. Langit dibandingkan dengan Al-Kursi juga sama seperti itu. Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Artinya sangat kecil sekali. Jika arsy itu jatuh ke bawah, apa nasibnya bumi, langit? Semuanya akan hancur. Jika arsy itu tidak ditetapkan dan dijaga di tempatnya, maka akan jatuh dan akan
menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Al-kursi, as-samawat, al-aradin, semuanya akan hancur lebur, apalagi manusia. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sebagian ulama memaknainya, oh ini yang tepat adalah hafidha wa abqa wa hafidha. Ini namanya takwil tafsili. Takwil tafsili. Ini maknanya yang pas, Allah yang mengetahuinya. Tetapi para ulama memilihkan makna itu adalah makna yang itu tidak bertentangan dengan ayat muhkamat. Dianggap itu adalah ayat yang sudah selaras dengan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seseorang yang memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan makna Allah duduk di atas arasy atau bersemayam di atas arasy, maka dia telah menyamai orang Yahudi dalam akidahnya. Karena orang Yahudi juga meyakini keyakinan ini. Orang Yahudi mereka mengatakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah kecapean. Setelah itu Allah itu bersemayam di atas arasy. Itu akidah Yahudi. Orang Wahabi meyakini akidah yang sama dengan mereka. Lalu apa bedanya Islam dengan Yahudi? Tentu ini menunjukkan penyimpangan dari mereka. Akidah Islam nggak seperti itu. Akidah Islam meyakini tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Al-arsyu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya, tetapi dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya dan tidak untuk dia jadikan sebagai tempat bagi zatnya. Sangat terang perkataan siapa? Al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itulah maka berhati-hatilah dengan tashwis atau dengan syubhah yang dilemparkan oleh kelompok Wahabi. Kemana-mana orang Wahabi itu mereka membawa ayat ini, surat Thaha ayat 5 ini. Mereka hafal sekali dengan ayat ini. Sampai yang masih awam, yang masih belajar akidah Wahabi itu sudah hafal ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sudah hafal ayat ini. Tapi belum hafal laisa kamitslihi syai'. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali yang dipelajari dalam akidah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat muhkamat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ini yang dijadikan sebagai pedoman. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang Wahabi sebelum belajar laisa kamitslihi syai', sebelum belajar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebelum belajar itu mereka sudah mencekoki anggotanya, jamaahnya dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan dimaknai secara zahir, sehingga mereka meyakini Allah itu berada di atas arasy. Ini qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka mengatakan ini dalilnya Allah itu berada di atas arasy. Ini dalilnya Allah itu bersemayam di atas arasy. Mereka mengatakan ini dalilnya Allah itu bertempat di atas arasy. Kita katakan, mana yang mengatakan Allah duduk di atas arasy?
Mana ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy? Ini Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita katakan istawa, maknanya ada 15. Maknanya ada 15. Kenapa kamu pilih yang itu? Yang itu bertentangan dengan firman Allah yang lainnya, laisa kamitsli syai'. Kenapa kamu memilih itu, bukan memilih yang lain? Bukankah maknanya ada 15? Kenapa kamu memilih yang duduk dan bersemayam? Yang itu merupakan sifat makhluk. Itu karena di dalam hati kamu memang sudah ada akidah tasbih, sehingga setiap ayat yang muncul langsung kamu pahami dengan perspektif tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Memang sudah ada di dalam hatinya, itu adalah zaigh, kecondongan untuk menyimpang. Sehingga ketika diingatkan mereka tetap ngotot saja. Mana yang menunjukkan ayat yang menunjukkan Allah itu jalasa? Enggak ada. Mana ayat yang menunjukkan Allah itu istaqarra? Yang enggak akan ditemukan. Yang ada adalah istawa. Dan istawa dalam bahasa Arab maknanya ada 15. Jika ada 15, kenapa kamu pilih yang sifat makhluk untuk Allah? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, seperti itulah sifat orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Meskipun sudah dijelaskan perkataan Imam Malik, perkataan Imam Ahmad, tetapi karena fi qulubihim zaighun, dalam hatinya sudah muncul kesesatan, sehingga sulit untuk diingatkan, bersikukuh dalam kebatilan, bersikukuh dalam dhalal, kesesatan yang ada pada diri mereka. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ada ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Hati-hati menafsirkan surat Thaha ayat 5 ini, jangan sampai menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.